Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang mendengarkan hadis, menyimpannya, lalu membagikannya lagi kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu men-share-nya, Allah jadikan orang pecinta hadis, pecinta Rasulullah, dan nanti bersama-sama Rasulullah di dalam surga. Allahumma amin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami' Shaghir karangan Imam Suyuti. Dari 10.000 hadis yang tercatat dalam kitab Al-Jami' Shaghir, 10.000 hadis lebih yang tercatat dalam kitab Al-Jami' Shaghir, saya sudah memilih 40 hadis yang saya letakkan dalam judul keutamaan zikir. 40 hadis ini juga pernah kami baca matan hadisnya dan terjemahnya, kemudian kami upload dengan judul 40 hadis keutamaan zikir. Silahkan dicari. Nah, kemudian 40 hadis ini, yang 30 hadisnya juga sudah kami terangkan secara rinci dalam beberapa subjudul. Anda bisa mencarinya di youtube.com. Nah, sekarang tersisa 10 hadis lagi. Itu hadis nomor 31 sampai hadis nomor 40 akan saya bacakan ala kadarnya, nanti juga kita terangkan ala kadarnya. Kenapa demikian? Karena isinya itu mirip-mirip lah, nggak jauh-jauh dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, kalau Anda sudah mengikuti 30 hadis sebelum ini yang sudah saya terangkan secara terperinci, maka insya Allah yang 10 hadis ini pun isinya nggak beda jauh. Kita lanjutkan hadis ke-31 dalam kitab Al-Jami' Shaghir, itu nomor 4350. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-dzikru khairum min shadaqatin. Artinya zikir lebih bagus daripada sedekah. Hadis riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah, status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 7412. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan fi hijri rahimu yaqsimuha wa akhara yadhkurullaha kana adzakirullahi afdal. Law anna rajulan fi hijrihi darahimu yaqsimuha wa akhara yadhkurullaha kana adzakirulillahi afdal. Artinya, seandainya seseorang di pangkuannya ada beberapa dirham yang dibagikannya, dan yang lainnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang berzikir kepada Allah lebih utama. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Musa, status hadis ini hasan. Selanjutnya hadis nomor 4351. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-dzikru ni'matun minallahi fa'addu syukraha. Zikir adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunaikanlah syukurnya. Hadis riwayat Dailami dari Nubaid bin Syarif, status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 4352. Al-dzikru alladzi la tasma'uhul hafadhatu yazidu ala dzikri alladzi tasma'uhul hafadhatu
sab'ina dhi'fan. Zikir yang tidak kedengaran oleh malaikat hafadhah pencatat itu melebihi zikir yang kedengaran oleh malaikat hafadhah pencatat sebanyak 70 kali lipat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 903. Udhkurullaha dzikran yaqulul munafiquna innakum turauna. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang membuat orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kalian sedang berbuat riya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 904. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkurullaha dzikran khamilan. Qila wa ma dzikrul khamil? Qala al-dzikrul khafi. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khamil. Ditanyakan, apakah dzikrul khamil itu? Nabi menjawab, yaitu zikir yang samar atau zikir sir. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhdi dari Dhamrah bin Habib secara mursal. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 5586. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahu muhtadun. Artinya, kamu harus membaca la ilaha illallah dan istighfar, dan perbanyaklah membaca keduanya, karena sesungguhnya iblis berkata, aku merusak manusia dengan dosa-dosa dan mereka merusakku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah aku melihat hal tersebut, maka aku merusak mereka dengan hawa nafsu dan mereka menyangka sesungguhnya diri mereka benar-benar mendapatkan hidayah. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Abu Bakar. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 8900, hadis 8675. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha indal wudu'i tahura jasaduhu kullahu fa illam yadhkur ismallahi lam yathur minhu illa ma asabal ma'a. Artinya, barang siapa yang menyebut Allah ketika wudhu, maka sucilah semua tubuhnya, dan apabila tidak menyebut nama Allah, maka tidak suci terkecuali tubuh yang terkena air saja. Hadis riwayat Abdul Razak dari Hasan Al-Kufi dengan mursal. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 4311. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zakirullahu fil ghafirina mislul ladzi yuqatilu 'anil farin. Zakirullahi fil ghafirina kal misbahi fil baitil mudlim. Zakirullahi fil ghafirina kamislis syajari al hadra'i fi wasati syajari alladzi qad tahatta minas saridi. Zakirullahi fil ghafirina yu'arrifuhullahu maq'adahu minal jannati. Dzakirullahi fil ghafirina yaghfirullahu lahu bi'adadi kulli fasihin wa a'jamiyyin. Orang yang mengingat Allah di tengah orang-orang yang lalai bagaikan orang yang berperang dibanding orang-orang yang melarikan diri. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai adalah bagaikan lampu di tengah rumah yang gelap. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai adalah bagaikan pohon hijau di tengah-tengah pohon yang berguguran daunnya karena salju. Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai ditunjukkan oleh Allah tempat duduknya di surga.
Orang yang mengingat Allah di tengah-tengah orang yang lalai, Allah akan mengampuninya sebanyak hitungan manusia dan binatang. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Umar. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 4281. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Dunia itu terkutuk pula apa yang ada padanya terkecuali ingat kepada Allah, mencintainya atau apa yang dicintai Allah. Orang alim, orang yang mencari ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini hasan. Selanjutnya zakirullahi khalian kamu barizatin ilal kufari min bainis sufufi khalian. Artinya, orang yang ingat kepada Allah di tempat sepi bagaikan orang yang menghadapi orang kafir sendirian. Hadis Imam Syirazi dalam Al-Alqab dari Ibnu Abbas. Status hadis ini dhaif. Nah, dari 10 hadis tersebut yang saya cukup tertarik hadis ini. Zakirallahu fil ghafirina mislul ladzi yuqatilu 'anil farrina. Begini, setiap kita tentu mengidamkan hidup di tengah-tengah orang yang soleh, di tengah orang-orang yang baik-baik. Tetangga kita baik, satu RT baik, satu kampung baik. Baik dalam artian mereka semuanya muslim, mereka semuanya ahli ibadah, ahli jamaah, ahli pengajian, pokoknya ramah-ramah dah, baik-baik kampungnya, kampung santri. Tetapi terkadang kita tidak terelakkan tidak mau hidup di suatu lingkungan orang-orang yang lalai, dalam tanda petik. Mereka Islam, tetapi muslim yang nggak pernah ke masjid untuk berjamaah misalnya. Mereka orang memang Islam, memang orang Islam, tetapi orang Islam yang nggak pernah berangkat ke pengajian. Mereka memang muslim, tapi orang yang suka bermaksiat, membuka aurat misalnya. Pokoknya segala bentuk kejahatan, segala bentuk maksiat terkadang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, terjadi fitnah di sekitar kita, apa kita harus putus asa? Tidak. Tentu berdasarkan ini kita bisa menjadi orang yang lebih utama. Zakirullahi fil ghafirina mislul ladzi yuqatilu 'anil farrin. Di tengah orang-orang lalai itulah kita bisa menjadi seperti mujahid, seperti orang yang syahid, orang yang berjihad fi sabilillah. Jelas nggih? Jadi pilihannya Anda akan pindah ke daerah lain, atau pilihannya Anda tetap dalam jalan Allah, tetap ingat kepada Allah dengan status Anda sebagai mujahid. Yang kedua, orang-orang yang berada di tengah lingkungan, baik lingkungan dunia nyata atau dunia maya atau dunia virtual, sama. Pilihannya adalah itu. Kita pilihan meninggalkan mereka atau kita berada di tengah-tengah mereka, tetap ingat kepada Allah, tetap mensyiarkan ajaran-ajaran Allah. Itu. Yang kedua, kita itu bagaikan cahaya di tengah rumah gelap. Nah, ini kalau ada rumah gelap gulita, koek mongkleng, jam 12 malam kan sangat gelap, pas mati lampu, kita kemudian membawa listrik, membawa lilin atau membawa listrik, ini apa, lampu darurat, nah kayak gini nih. Begitu mati lampu kita bawa ini, wah itu perumpamaan kita itu seperti itu, seperti orang-orang yang ketika gelap gulita membawa itulah, kira-kira begitu. Kita pilihannya itu. Keutamaan pertama kita bagikan mujahid, keutamaan kedua itu bagikan lentera di tengah kegelapan, keutamaan ketiga kita itu bagikan pohon hijau itu. Ketika musim gugur, di tengah-tengah salju semua pohon daunnya bergugur, nah kita itu tetap
bagaikan sumber kehidupan di tengah gurun pasir misalnya, tandus, nggak ada apa. Nah, kita ada tumbuh satu pohon yang rindang besar hijau, sumber kehidupan. Di bawahnya ada air, di atasnya tempat berteduh, itu seperti itu. Istilahnya kalau kita kepengen menjadi orang yang terbaik, salah satunya itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah hidup di tengah-tengah orang yang tidak baik, jadi orang terbaik. Bahkan banyak orang bercerita misalnya ketika hidup di Jawa, dia itu bukan siapa-siapa, tetapi ketika pergi keluar Jawa ke pedalaman, dia menjadi orang yang paling pandai. Padahal ketika di Jawa, di antara teman-temannya dia paling bodoh, paling tidak bisa ngaji misalnya. Tapi begitu dia pindah keluar ke pedalaman, dia menjadi orang yang paling alim alamah di sana. Kira-kira begitulah. Nah, apalagi kalau dasarnya dia itu orang yang memang baik, sudah orang terbaik, tinggal di tempat apapun dia akan tetap jadi orang yang terbaik. Istilah kata emas tetap emas walaupun jatuh ke dalam lumpur. Kita lanjutkan. Zakirullahi fil ghafirina yu'arrifuhullahu maq'adahu minan nari. Bahkan orang-orang yang bersabar di tengah-tengah orang yang zalim, orang-orang yang sabar di tengah lingkungan yang penuh maksiat, di tengah lingkungan yang paling fitnah, bersabar sambil berdakwah, Allah akan menunjukkan tempatnya di surga. Seakan-akan Allah berkata, nih kalau kamu sabar di daerah penuh fitnah ini, lihat tuh nanti kamu akan di surga tempat kamu tinggal. Nah, kira-kira begitu. Itu keutamaan. Terus zakirullahu fil ghafirina yaghfirullahu lahu bi'adati kulli fasihin wa a'jamiyyin. Nah, itu. Kalau kita bersabar di tengah lingkungan yang penuh fitnah, maka dosa-dosa kita akan diampuni sebanyak manusia, sebanyak makhluk. Pokoknya intinya semua dosa diampuni deh. Kalau sabar, kalau kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar sekemampuan kita. Tapi kalau kita malah terbawa mereka, itu. Nah, pilihannya kan kedua, tos-tosan istilahnya. Kalau kira-kira kita kuat berada di lingkungan itu, laksanakan. Anda akan menjadi punya 5 keutamaan itu tadi. Tapi kalau pilihannya Anda akan terbawa mereka, terbawa arus, ya sudahlah, mending pindah ke tempat lain yang lebih aman supaya agama kita sama. Jadi jelas ya. Jadi ini merupakan konsep ujlah istilahnya di tengah-tengah dunia modern, yaitu salah satu konsep ujlah seperti Anda nih yang sedang nonton, insya Allah di tengah konten YouTube yang bermacam-macam, dari mulai yang paling baik sampai yang paling buruk, dari konten pornografi, porno aksi, konten judi, tokel, lain-lain. Anda alhamdulillah kita semua memilih konten menuntut ilmu, memilih konten membaca, mendengarkan, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, alhamdulillahirabbil itu. Jadi untuk bisa menjadi orang baik enggak harus di lingkungan yang baik. Justru ketika kita berada di lingkungan terjelek, kita akan menjadi orang yang terbaik. Allahumma amin. Jadi kadang saya juga sering malaweng, ngalamun lah, berkhayal. Ini nih kalau ngelihat kitab sebanyak ini di Jawa itu nggak jadi apa-apa, di tengah-tengah orang alim itu nggak jadi apa-apa. Coba seandainya saya pindah keluar Jawa ke pedalaman, waduh, bisa dipanggil syekh, bisa dipanggil al-alim, al-alamah, punya pesantren ribuan santri, amin, punya organisasi yang besar tersebar di seluruh Indonesia, Allahumma amin. Kira-kira begitu kalau di tengah-tengah orang-orang yang lalai itu. Tapi kalau di tengah orang-orang baik, kita menjadi orang yang tidak terendah. Istilah pohon itu, kita itu berada di bawah pohon yang lebih besar, jadi kita nggak bisa tumbuh. Karena kita nggak bisa mendapatkan cahaya matahari, karena di atas kita sudah ada pohon yang terlalu besar. Sudah banyak ustadz, sudah banyak syekh, sudah banyak alim, al-amah, banyak wali, banyak orang-orang saleh. Kita tinggal ikut mereka aja, udah nggak apa-apa di bawah naungan mereka. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan selalu yang saya ucapkan itu setiap kali membuat konten video, mudah-mudahan kita masuk dalam doa Rasulullah,
termasuk orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajarinya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di YouTube, di Twitter, di Facebook, di TikTok sekalipun, atau di snack video sekalipun, sekemampuan kita. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh dan kita ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.